Itu ya Pak Johan ya. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, Bapak Ibu, kita bisa mengikuti paparan materi dari Pak Johan. Waktu kurang lebih 1 jam kepada Pak Johan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Arda. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir ya di kesempatan webinar kali ini. Ini Kamis ya, setelah jam makan siang, tetapi tetap semangat ini. Mungkin di sini ada Bapak Ibu dosen, ada rekan-rekan mahasiswa juga ya yang sudah hadir dari UMY. Terima kasih ya, terima kasih juga UMY khususnya perpustakaan, ada Bu Novi, Bu Arda, rekan-rekan semua yang sudah mengundang juga di kesempatan siang hari ini. Tadi sudah sedikit diperkenalkan, nama saya Johan Jang, saya adalah Customer Consultant dari Elsevier untuk wilayah Asia Tenggara. Nah, di kesempatan kali ini betul ya sesuai dengan topik di mana kita akan membahas mengenai satu uh, tools gitu ya yang sudah dilanggan oleh perpustakaan UMY sehingga tools ini kemudian dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua, baik Bapak Ibu dosen, tendik ya, kemudian mahasiswa dari semua jenjang ya. Nah, artinya semua jenjang, semua fakultas ya. Nah, semua staf pun bisa mengakses tools yang dimaksud ya. Nah, dalam kasus ini kita berbicara mengenai Scopus ya, khususnya scopus.com. Nah, nanti Bapak Ibu sebelum saya akan melakukan live demo gitu ya supaya semuanya lebih refresh kembali ya mengenai bagaimana penggunaan dari scopus.com itu sendiri, tapi sekedar eh, pengantar dulu ya kepada Bapak Ibu semuanya sebenarnya tools yang mau kita bahas ini seperti apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu, Scopus ya dan scopus.com itu adalah bisa disebut sebuah database dan juga sebuah tools. Jadi ini hybrid ya, ada database-nya dan juga ada tools-nya ya. Di mana database yang ada pada Scopus itu sendiri itu terdiri dari 4 jenis data ya. Nah, data yang pertama itu adalah data dari semua dokumen terindeks Scopus. Nah, kenapa saya menyebutnya dokumen? Karena ini bisa menyangkut artikel, bisa juga conference, bisa buku gitu ya. Nah, itu semua yang sudah terindeks Scopus dari 7.000 penerbit, ya lebih dari 7.000 penerbit itu bisa ditemukan. Jadi itu basis data yang pertama. Kemudian ada basis data yang kedua. Basis data kedua ini adalah data dari author ya atau penulis-penulis yang sudah punya Scopus ID. Jadi nanti kita bisa temukan datanya seperti apa. Data yang ketiga itu adalah data institusi, termasuk UMY, ya tetangga-tetangga gitu ya, dan seluruh dunia itu bisa diakses di Scopus. Dan data yang keempat itu adalah data yang kita sebut sebagai sources atau sumber atau outlet gitu ya dari publikasi yang terdiri dari jurnal, buku, conference ya. Nah, jadi 4 jenis data ini, data dokumen, kemudian data authors, lalu data institusi, dan terakhir tadi adalah data tentang jurnal-jurnal gitu ya. Nah, itu adalah Scopus sebagai database-nya. Ya, nah nanti tentu bisa diakses semua gitu. Nah, di satu sisi, Scopus itu juga adalah analytics. Karena apa? Data-data yang nanti ya Bapak Ibu rekan-rekan bisa temukan itu bukan hanya bisa dilihat kemudian diunduh gitu ya, tapi bisa dianalisa. Nah, nanti yang analisa ini langsung dari Scopusnya sendiri ya. Nah, kemampuan analytics-nya Scopus itu terus berkembang sehingga nanti kita bisa lihat ya, analisanya bisa seperti apa saja ya untuk Scopus ini. Dan nanti juga saya akan perlihatkan ke Bapak Ibu semuanya ada apa menginfokan gitu ya bahwa nantinya kita juga di Scopus itu saat ini sedang akan ada ya yang nanti ya sebentar lagi itu akan ada yang namanya AI gitu ya. Jadi kita sudah akan memasukkan AI ke dalam Scopus sendiri. Oke. Nah, itu gambaran umumnya ya. Kalau kaitannya dengan Elsevier apa? Elsevier itu perusahaan yang membawahi Scopus. Ya, jadi kalau rekan-rekan di sini tahu ada Scopus, ada Science Direct, ada Mendeley gitu ya. Nah, itu part
dari Elsevier, dan lain-lain. Nah, tapi kali ini kita bahasnya yang Scopusnya. Oke? Jadi intinya seperti itu. Sekarang kita coba lihat bagaimana database dan analytics yang ada di Scopus ini bekerja, gitu ya. Nah, saya share screen dulu. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui bersama gitu ya bahwa untuk Scopus ini ya aksesnya itu kan adalah akses dalam bentuk langganan ya. Nah, karena sudah dilanggankan oleh perpustakaan berarti ini sekarang sudah bisa langsung dipakai. Nah, kalau kita lihat ini adalah tampilan ketika Scopus itu Bapak Ibu rekan-rekan sudah masuk gitu ya, sudah menggunakan Wi-Fi atau remote access ya. Nah, itu sudah bisa melihat tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini kita langsung bisa melihat ini basis data yang tadi saya sebutkan. Data dokumen ada di sini, di tab ini gitu ya. Data authors itu terdiri dari 2 tab, jadi ada authors dan researcher discovery. Ini juga baru gitu ya. Nah, ini data author. Lalu data institusi ini ada di organization dan data jurnal-jurnal itu ada di sources. Ya, memang dia lain sendiri ya lokasinya gitu. Nah, kalau kita lihat, pertama kita akan coba, ya saya akan sajikan, kita akan mencoba mencari database-nya, kemudian sekaligus dengan analytics-nya. Ya, nah kita mulai pertama dari yang dokumen dulu. Untuk dokumen, sesuai dengan namanya, nanti di sini tinggal mengetik saja sesuai kata kunci, kemudian klik search. Ya, sama seperti database pada umumnya lah ya. Bapak Ibu juga bisa pakai kata kunci yang umum, mau pakai boolean operator seperti and, or juga bisa gitu ya. Mau pakai yang sangat spesifik, misalnya nama teori. Nah, itu juga bisa dicoba. Itu silakan langsung diketik saja, kemudian klik search. Nah, yang menarik itu adalah kita punya advanced document search yang ada di sini. Nah, di Advanced Document Search, begitu kita masuk ya, nah kita sama seperti di depan, kita tinggal mengetik kata kunci saja, langsung bisa search, tapi ada juga hal-hal lain yang bisa dilakukan di sini. Ya, nah ini mulai agak sedikit-sedikit ada analytics-nya di sini. Pertama, kalau operators ini biasa ya, Boolean operators. Nah, tapi yang dimaksud mulai ada sedikit analytics-nya, itu adalah field codes yang ada di sebelah kanan, Bapak Ibu. Ya. Nah, field codes ini bisa ditambahkan untuk membantu pencarian agar lebih spesifik. Di mana di sini ada macam-macam ya, ada textual content, affiliation, authors dan sebagainya. Ini kalau kurang paham ya bisa langsung diklik ya, kemudian diarahkan saja kursornya ya, mouse-nya. Nanti ada informasinya. Ini cara pakainya seperti apa. Oke, contoh Bapak Ibu ya. Misalnya saya mencari penelitian tentang artificial intelligence gitu ya. Nah, tapi kasusnya adalah gini, saya mau cari penelitian tentang AI tapi hanya di Indonesia. Nah, ini saya tinggal ketik artificial intelligence, saya pilih affiliation country, ini tinggal saya klik tanda plus, kemudian saya ketik Indonesia. Ya, nanti pencariannya spesifik Indonesia saja. Atau misalnya lebih spesifik lagi, saya ingin cari AI tapi dari UMY saja. Nah, bisa pakai ini affiliation organization. Ya, ini tinggal diklik, lalu ketik di sini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jangan ketik UMY ya, nggak muncul, harus lengkap ya. Nah, jadi nanti bisa bermain-main dengan yang lain-lain. Di sini juga masih banyak yang lain ya untuk bisa nanti coba dilakukan gitu ya. Misalnya ingin mencari penelitian dari author tertentu saja. Nah, itu juga bisa dilakukan ya. Nah, ada lagi yang menarik. Ini kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan itu ingin mengaitkan penelitian dengan SDG. Ya, sekarang ini jadi tren gitu ya, penelitian terkait dengan Sustainable Development Goals. Nah, di Scopus kita sudah punya yang namanya pre-generated queries menggunakan SDG. Nah, ini artinya apa? Nanti rekan-rekan itu tidak perlu memikirkan kata kuncinya apa, tapi kata kuncinya dibuatkan oleh Scopus langsung. Ya, misalnya ini kalau kita klik, nah SDG itu ada 17 ya, tapi yang 17 itu memang tidak kita masukkan karena yang nomor 17 itu tentang kolaborasi. Nah, karena itu kita masukkan 16 topiknya. Ya, misalnya Bapak Ibu ya, penelitian Bapak Ibu itu terkait dengan gender equality, misalnya gitu. Nah, kita tinggal klik saja ini, nomor 5, gender equality, kita klik misalnya. Kalau kita ke atas, nah ini semua kata kunci terkait dengan gender equality langsung muncul. Oke. Nah, ini bisa manfaatnya bisa macam-macam. Misalnya, untuk Bapak Ibu yang lagi kehabisan ide, saya mau neliti apa ya, gitu ya, lagi bingung. Nah, Bapak Ibu main-main aja dengan di sini, tinggal diklik.
ya. Nah, kemudian ini kan muncul ya semua kata kuncinya. Tentu tidak harus dipilih semuanya. Nanti bisa dibaca-baca dulu ya. Kemudian nanti baca-baca ini kira-kira melihat, oke, sepertinya saya nanti penelitiannya mau tentang katakanlah ini women labor force participation misalnya gitu. Ya, atau tentang misalkan female empowerment gitu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal ya, kalau contoh ya, misalnya saya mau telitinya spesifik tentang ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal begini saja, yang lain di-delete gitu ya. Nah, kemudian ini tinggal dibuat begini. Sudah, jadi yang tadinya tidak punya ide, sekarang akhirnya jadi punya ide, oke, penelitian saya tentang female empowerment. Misalnya, itu ya. Nah, bisa juga kasusnya gini. Misalnya, Bapak Ibu itu lagi iseng gitu ya, ingin cari tahu semua penelitian di SDG tertentu. Ya, mau dianalisa lebih dalam gitu ya. Nah, ini biarkan saja seperti ini, langsung tinggal klik search. Atau mau lebih spesifik, SDG-nya sudah clear, terus ditambahkan Indonesia saja. Nah, berarti dari ini tinggal pilih affiliation country-nya diklik, tinggal diketik Indonesia. Berarti ini SDG nomor 5, tapi Indonesia saja. Ya. Nah, sebagai contoh, kita hilangkan Indonesianya ya, biar hasilnya lebih variatif nanti. Ini misalnya saya iseng ingin cari tahu semua penelitian terkait SDG 5, gitu ya. Nah, ini saya tinggal klik search. Oke, nah hasilnya langsung muncul seperti ini. Ya, kita tunggu sebentar, ini biasanya ramai nih hasilnya. Oke, ini ya. Ada 142.000 lebih ya. Ini dokumen istilahnya masih dokumen ya, karena ini masih campuran, ada buku, ada conference, ada artikel ya yang terkait dengan SDG nomor 5. Nah, ini hasilnya di sebelah kanan ya, tetapi akan sangat baik kalau rekan-rekan filter dulu hasilnya di sebelah kiri. Ya, ini mirip-mirip seperti database pada umumnya, ada opsi filternya. Untuk filter, kita menyediakan macam-macam. Pertama ada open access. Nah, open access ini adalah artikel-artikel yang bisa diunduh secara gratis. Ya. Nah, kalau kita lihat kan di sini jumlahnya 142.000, di sini all open access-nya 45.000. Nah, artinya dari 142.000 ini yang bisa diunduh PDF-nya itu adalah 45.000 ini. Ya, kecuali rekan-rekan punya akses ke penerbitnya. Ya, misalnya, ini contoh saja ya, misalkan kita anggap ini penerbitnya adalah penerbit ABC gitu. Nah, kemudian UMY punya akses ke penerbit ABC langganan gitu. Nah, itu artikel ini jadinya bisa diunduh. Ya, nah anggap ini bukan open access gitu ya. Kemudian ini jurnal penerbit ABC punya akses, itu bisa. Oke. Nah, itu yang kita sediakan. Lalu di sini ada tahun. Kalau tahun udah cukup jelas ya, nanti tinggal diarahkan saja mau penelitiannya tahun berapa ke berapa. Ini ada author name, kemudian ini ada subject area. Subject area ini sangat-sangat penting ya untuk menghindari misalnya rekan-rekan yang dari katakanlah social science ya bertemu dengan artikel misalkan dari medicine, kan nggak ngerti ya ini ngomong apa gitu ya. Nah, itu harus dipilih disiplin ilmunya. Kemudian di sini ada tipe artikel. Nah, di tipe artikel bisa dilihat di sini bukan hanya artikel riset, tapi ada artikel, ada book chapter, ada review, ada book, ya macam-macam. Kemudian kita juga ada publication stage, ya apakah final atau sudah final atau masih artikel in press. Lalu ini nama-nama jurnal, ini ada keywords, ada afiliasi, wah panjang, ada funding sponsor, ada country, ada source type, ada language. Ini banyak sekali yang memang bisa dipilih. Ya, nah nanti dari sini ya seperti biasa silahkan nanti difilter, kemudian anggaplah kita sudah filter gitu ya. Nah ini hasil pencariannya. Dari hasil pencarian ini hasilnya tentu bisa langsung di-download bisa. Misalkan yang pertama ini saya tinggal klik download ya. Ini karena open access berarti ini bisa saya download ya. Atau bisa juga dibaca dulu. Ini tinggal diklik. Begitu diklik kita diarahkan ke halaman ini ya. Di halaman ini nanti bisa dibaca-baca ya, ini judul artikelnya apa, dari jurnal apa, ini semua ada nama-nama authornya, ya. Lalu di sini ada abstrak, ya, keywords dan seterusnya sampai referensi juga ada. Nah, kemudian kalau oke, ya biasa tinggal klik download saja. Ya, nah ini bisa langsung diunduh. Oke, nanti sebelah kanan juga ada sitasi. Ini karena memang baru ya, masih nol. Kemudian juga ada dokumen-dokumen lain yang kurang lebih berhubungan dengan artikel yang sedang kita baca. Ya. Nah,
Kita coba kembali ke hasil pencarian. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini fungsi database-nya. Sekarang fungsi analytics-nya di mana? Fungsi analytics-nya dari pencarian artikel seperti ini, itu bisa ditemukan di sini, analyze results. Ya, analyze result ini sangat menarik karena kita bisa menganalisa macam-macam hal. Ya, coba aja kita langsung lihat gitu ya. Nah, kita klik analyze result. Jadi Scopus itu akan menganalisa semua hasil pencarian kita tadi. Ya. Nah, ini agak sedikit lambat. Nah, oke, udah nih ya. Jadi sudah muncul. Pertama yang dianalisa itu adalah jumlah dokumen per tahun. Dari pertama kali ada artikel tentang ya berhubungan sama SDG nomor 5. Nanti mungkin sesuai topiknya sendiri-sendiri gitu ya. Kita lihat ini dari tahun 1834 ya, belum ada yang lahir ini. Oke. Nah, ini kalau terlalu jauh bisa nanti dipilih ya. Jadi tahunnya tidak perlu sejauh itu. Misalnya dari 2000 berapa? 2018 saja gitu ya. Nah, sampai yang terakhir misalnya sudah ada yang akan terbit 2024. Kita klik analyze. Oke. Nah, nanti hasilnya kita bisa lihat. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi dari tahun 2018 sampai 2022 ini naik terus ya. Tentu 2023-nya jangan dihitung dulu ya, belum selesai apalagi 2024. Nah, ini sudah menunjukkan satu hal yang bagus ya. Artinya apa? Kita bisa memperkirakan apakah topik yang kita pilih itu banyak yang meneliti atau tidak. Ya, karena khususnya gini, kalau rekan-rekan ingin publikasi topik tertentu, ya, kalau kebetulan hasilnya naik terus, ya, itu lebih berpotensi untuk dipublikasikan. Tapi nanti silahkan coba pakai kata kunci masing-masing ya. Kalau hasilnya terbalik, misalnya dia makin tahun makin turun gitu ya topiknya, itu sebenarnya sudah sedikit warning bahwa mungkin topiknya sudah tidak populer lagi, ya, sehingga nanti akan lebih sulit untuk mencari jurnal yang mau publikasi. Ya, nah ini menunjukkan ada sedikit tren gitu ya terkait dengan jumlah artikel yang dipublikasikan. Nah, selain itu di bawah ini masih banyak nih. Oke, pertama kita lihat ada dokumen per year by source. Ini kalau kita klik, kita bisa melihat list dari jurnal-jurnal yang biasa mempublikasikan tentang topik yang kita pilih. Ya, jadi ini bagus untuk cari jurnal sebenarnya. Oke, dari topik dari kata kunci yang saya gunakan gitu ya. Nah, ini adalah nama-nama jurnal ya dan berapa banyak jumlah dokumen oke yang dipublikasikan oleh jurnal-jurnal ini untuk topik tersebut. Bahkan kita bisa compare ya. Kita juga bisa klik jurnalnya pasti gitu ya. Ini bisa kita klik dan kita bisa compare. Kalau kita klik yang ini, compare sources ya, kita klik ada banyak hal yang bisa kita compare di sini. Ya, tadi kita contohnya tadi 5 jurnal gitu ya yang kita compare. Nah, ini pertama akan muncul ya nilai dari site score-nya. Kemudian di bawah ini ada SGR, ada SNP, citation, document. Ya, contoh Bapak Ibu, kita pilih SGR. Oke. Nah, ini kalau bingung dilihatnya, pakai tabel. Oke. Nah, ini nanti kelihatan. Ini tabel perkembangan dari 5 jurnal ini gitu ya. Yang kita bisa lihat di sini. Oke. Rules of thumb-nya artinya yang paling penting nih Bapak Ibu untuk dilihat adalah jurnal yang bagus, angkanya makin tahun makin naik. Udah gampangnya gitu aja lah, gitu ya. Ini nggak usah dipusingkan, ini karena pakai rumus gitu ya. Nah, tapi gampangnya adalah kalau dilihat jurnalnya, kalau makin tahun makin naik, angkanya itu menunjukkan jurnal yang semakin berkualitas. Ya, kalau ada yang kosong-kosong seperti ini artinya ya jurnal ini ya, belum terindeks Scopus pada tahun tersebut. Jadi misalnya jurnal yang ini ya itu baru terindeks Scopusnya di 2007 gitu. Ya, makanya belakangnya masih kosong. Oke. Nah, kita bisa lihat yang lain lagi, misalnya dokumen per year. Nah, kalau dokumen per year kita bisa lihat berapa jumlah dokumen yang dipublikasikan oleh jurnal-jurnal ini setiap tahunnya. Ya, nanti kelihatan di sini. Oke, ini juga bagus karena kita bisa melihat ini. Jurnal yang bagus itu cukup konsisten dari segi jumlah. Ya, jadi jumlah artikelnya itu ya harusnya cukup naik itu nggak masalah gitu ya, asal naiknya tidak berlebihan sekali. Ya, nah dari sini kita sebenarnya bisa memperkirakan ini jurnalnya masih oke atau tidak gitu. Ya, nah yang lain-lain nanti silahkan gitu ya bisa dilihat di analisa seperti ini. Oke, kita kembali lagi. Ini tadi
kita arahkan dulu ya, tadi 2018. Nah, kemudian di sini juga ada ini, dokumen by author. Jadi kita bisa lihat siapa yang paling sering publikasi untuk topik kita. Nah, ini buat apa? Kalau untuk Bapak Ibu dosen, ini mungkin berguna untuk mencari kolaborator, ya. Misalnya ingin mencari international collaboration gitu ya, tapi dengan siapa? Nah, ini bisa dilihat. Ya, untuk topik saya itu paling banyak si A, si B, si C gitu ya. Nah, ini bisa diklik juga untuk membuka profilnya. Ya, untuk misalnya rekan-rekan mahasiswa yang bergabung, kadang-kadang jurnal itu suka minta memberikan nama reviewer. Ya, nah kalau bingung reviewernya siapa ya, nah itu bisa menggunakan kata kunci yang digunakan, kemudian nanti bisa lihat dari sini. Ya, nah kemudian kita juga ada afiliasi. Jadi ini kampus mana yang paling sering publikasi untuk topik yang kita pilih. Ya, ini ada listnya, oke, berdasarkan jumlah dokumen. Lalu ada by country, ini negara mana yang paling banyak publikasi untuk topik tersebut, ya. Misalnya di sini Indonesia gitu ya. Nah, Indonesia juga bisa kita klik, nanti dia muncul ya, jadi 946. Ini buat apa? Ini saya pernah pakai model ini untuk menunjukkan waktu itu saya salah satu topik disertasi yang saya angkat itu saya menunjukkan bahwa Indonesia itu masih sangat-sangat sedikit jumlah dokumen yang dipublikasikan khususnya di Asia ya dari topik yang saya angkat. Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah saya pilih negara-negara Asia saja. Jadi saya matikan semua yang non-Asian, Asia Pasifik gitu ya. Nah, lalu saya buat seperti ini. Untuk saya melihat di mana posisi Indonesia untuk topik yang mau saya angkat. Nah, misalnya ini. Wah, kalau ini lumayan tinggi gitu ya. Nah, tapi waktu itu kebetulan topik yang saya angkat itu tidak besar jumlahnya, bahkan cukup jauh Indonesia. Nah, ini bisa jadi ya mungkin kalau dijadikan sebagai salah satu argumentasi ya apakah topik ini adalah topik yang sudah sangat banyak diteliti atau ternyata memang sangat-sangat sedikit. Nah, bahkan kita bisa cukup dalam, misalkan gini, saya hanya mau lihat ya, ini kan SDG nomor 5 ya, jadi memang cukup banyak gitu. Nah, misalnya saya hanya mau lihat Indonesia saja, ini kan angka 946-nya ini bisa kita klik. Oke. Kemudian kita akan terbuka, ini 900 lebih tadi gitu ya. Oh, yang tadi mungkin ininya, ini angkanya tadi kita 2018 ya, nah ini lebih mundur lagi. Kemudian saya bisa analyze, jadi saya analisa lagi. Sekarang ini SDG nomor 5 Indonesia saja. Ya, nah nanti perkembangannya kita bisa lihat juga. Kalau Indonesia pertama kali itu tahun 1991. Oke. Nah, kemudian sama di bawahnya juga masih begini, masih sama gitu ya, ada by affiliation, kemudian ada by type misalnya ya, apakah lebih banyak artikel atau ada buku atau ada apa. Ya, jadi misalnya rekan-rekan mahasiswa mau lihat, oke, saya mau cari topik ini tapi saya mau carinya dari buku, bukan dari jurnal. Nah, ini bisa diklik nih book chapter-nya gitu. Ya, ini bisa diklik nanti terbuka 80 book chapter itu apa saja ya tentang topik yang saya angkat ini. Oke, jadi nggak kesulitan nanti cari buku juga gitu ya. Yang lain-lain juga bisa. Oke, kemudian by subject area ini disiplin ilmu ya. Disiplin ilmunya ini karena banyak ya kata kuncinya jadi ini cukup beragam. Lalu ada juga funding sponsor. Kalau funding sponsor ini mungkin untuk Bapak Ibu dosen gitu ya yang mencari funding kira-kira bisa dapat dari mana ya untuk topik ini. Nah, ini nanti bisa dilihat di sini. Oke. Nah, jadi itu fungsi analisanya, Bapak Ibu, ya, yang memang melekat pada Scopus, ya bisa langsung digunakan. Cukup nanti ketik kata kunci apa gitu di sini, kemudian nanti hasilnya sudah keluar, nanti tinggal klik Analyze Results. Oke. Nah, jadi udah mulai seru ya. Itu aja baru pertama, Bapak Ibu. Itu baru basis data pertama. Nah, yang kedua yang mau saya tunjukkan, sebentar, ini dulu. Oke. Oke, ya. Nanti yang paling ujung nih yang paling menarik nanti. Tapi ntar. Sekarang outer dulu ya. Jadi basis data kedua itu adalah basis data outer. Ya, intinya selama rekan-rekan sudah punya Scopus ID, nanti bisa dicari. Ya, carinya di sini bisa pakai outer name atau bisa pakai ORCID. Ya, ORCID ID. Kalau outer name, yang penting last name-nya aja. Kemudian tinggal klik search. Ya. Nah ini contoh ya, saya pakai ini. Oke. Ini kebetulan kenal gitu. Ya, namanya beliau namanya Raymond Tan, ini dari Filipina gitu ya. Nah, kita tinggal klik search.
Nah, begitu kita klik search, di sini muncul 24 karena kebetulan ada 24 orang yang namanya sama. Gitu ya. Nah, tapi yang penting adalah afiliasinya. Ya, jadi nanti harus dicek afiliasinya yang mana nih yang dicari. Oke. Misalnya saya cari yang pertama, ini tinggal kita klik saja. Nanti akan muncul profil beliau. Ya, jadi Raymond Tan ini dari De La Salle University di Manila, Philippines. Ini ada Scopus ID, ada Orchid ID, ada jumlah citasi, jumlah dokumen, H-index, ya. Nah, kemudian kita bisa lihat perkembangan setiap tahunnya dari dokumen dan citasi, lalu kontribusi topiknya itu apa saja. Ya, dengan kata lain ini beliau expertnya di mana. Oke. Nah, kemudian di sini ada listnya. Ini ada 551 dokumen, kita bisa urutkan berdasarkan date atau citation ya. Nanti bisa kita atur di sini. Kita juga bisa lihat ini misalnya beliau sebagai first author itu berapa persen dari total gitu ya. Ada 52, last author berapa, co-author berapa, single author berapa ya. Nah, ini mungkin kalau buat rekan-rekan mahasiswa nggak penting-penting amat gitu ya, tapi buat Bapak Ibu dosen mungkin di sini sangat penting ya untuk melihat progresnya sudah seperti apa. Lalu di sini ada author matrix. Nah, ini baru nih Bapak Ibu. Jadi untuk author matrix itu kita bisa lihat berapa persen kolaborasi yang dilakukan oleh peneliti ini. Ya, misalnya di sini international collaboration-nya berapa, academic corporate collaboration-nya berapa. Ini kita bisa lihat ya, Q1-nya berapa, sudah di break langsung di sini, Bapak Ibu ya. Jadi beliau ini dari 550-an, 191-nya atau 44,8% itu Q1 ya. Ini yang pertama. Kemudian kita juga bisa lihat yang lain-lain ya, sampai impact citasi dan seterusnya. Oke, citasi juga kita bisa lihat. Jadi beliau sudah dapat 7.770 citasi. Ya, ini dokumen apa saja yang mensitasi beliau. Ini muncul semua di sini. Ya, lalu ada preprints juga. Jadi ini yang lagi menunggu untuk publikasi. Ada co-authors, ada topics ya. Nah, terakhir ini ada yang baru namanya grants. Ya, grants ini memang masih baru sekali ya. Nah, ini kalau beliau mendapatkan grant dari pihak-pihak tertentu ya, dana hibah itu nanti bisa muncul di sini. Tapi ini memang masih kita kembangkan ya. Nah, ini profilnya. Kemudian profil ini juga bisa dianalisa lebih jauh dengan klik Analyze Author Output. Nanti di sini akan muncul ya, ini ada breakdown-nya. Jadi beliau itu paling banyak publikasi di jurnal apa, ya, tipenya apa, apakah artikel, conference, book chapter-nya udah berapa, editorialnya berapa gitu ya. Tahunnya nanti kelihatan, subjeknya juga kelihatan. Oke. Nah, ini kalau kita tadi di author, kita menganalisa author output. Oke. Jadi tinggal klik yang di sini saja. Ya. Nah, kemudian berikutnya masih di author yang researcher discovery. Nah, researcher discovery ini menggunakan data author. Jadi datanya sih sama aja, Bapak Ibu ya, dengan author, tapi kita balik prosesnya. Kalau author, kita kan harus cari nama pengarangnya siapa, nama authornya siapa. Kalau researcher discovery, yang kita lakukan adalah Bapak Ibu tinggal ketik ya, topiknya apa, nanti dicarikan authornya. Jadi dibalik prosesnya. Ya, misalnya di sini udah ada beberapa contoh, kita pakai ya. Katakanlah social psychology. Nah, ini kita klik ya, kemudian nanti muncul. Nah, ini beliau-beliau ini adalah para expert di topik ini. Ya, nanti akan muncul di sini sesuai dengan matching documents atau bisa juga diatur misalnya citasi atau high index. Ya. Nah, ini dari 2019. Oke. Kalau misalnya saya ingin cari expert tapi di Indonesia aja. Nah, ini tinggal diketik di sini Indonesia. Nah, klik. Nanti akan muncul. Jadi beliau-beliau ini ya yang lumayan expert di bidang social psychology gitu. Ya, nanti tinggal diganti aja kata kuncinya. Oke. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Kemudian data itu data author ya. Jadi data author sebenarnya simple aja. Ya, antara Bapak Ibu cari menggunakan last name ya atau mencari di researcher discovery. Berikutnya institusi. Kalau institusi ini ya, ini bisa mencari semua institusi di seluruh dunia. Tentu kita pakai UMY ya, jangan nanti, tapi yang mau lihat yang lain ya silahkan gitu ya. Nah, saran saya biasanya Bapak Ibu itu ketik nama daerah, itu lebih gampang ya. Misalnya ketik aja Yogyakarta. Nah, oke. Nanti muncul nih ya. Nah, kemudian langsung tinggal ketik aja ini, klik aja gitu ya. Nah, baru akan kelihatan ini UMY. Ya, jadi akan terlihat ini UMY,
kemudian jumlah dokumennya berapa, jumlah authornya berapa, ini semua breakdown per disiplin ilmunya, ya, kolaborasinya sama siapa aja, kemudian paling banyak publikasi di mana. Nah, ini semuanya muncul di sini. Ya, nah mungkin ini kalau Bapak Ibu katakanlah di sini saya nggak tahu ya apakah misalnya ada Bapak Ibu dekan atau kaprodi gitu ya. Ini nanti bisa kelihatan sebenarnya bagaimana perkembangan dari setiap disiplin ilmu yang ada di UMY. Ya. Nah, ini juga bisa diklik. Jadi Bapak Ibu kalau penasaran ini 2479 apa saja ya, klik aja. Ini author juga sama, 1573 bisa diklik. Ya, misalkan ini kalau saya klik, nah ini ada 2479 ya, semua yang terindeks Scopus dari UMY, ini ada semua di sini. Ya, bisa diurutkan jadi date dari cited semuanya kelihatan, bisa dianalyze juga. Ya, ini kalau Bapak Ibu penasaran bisa dianalyze. Nanti silahkan lakukan sendiri gitu ya, nanti akan muncul semua di sini. Ini kelihatan semua. Gitu ya. Nah, berikutnya ya, itu institusi ya. Institusi mah simple. Yang penting nanti tinggal masukkan saja nama institusinya apa. Nah, lalu berikutnya adalah data jurnal ya, jurnal buku conference. Itu bisa ditemukan di sini, sources. Ya, ini tinggal kita klik. Oke. Begitu kita klik di sini akan muncul ya, ini ada 44.000 jurnal buku conference ya yang ada di Scopus. Nah, untuk cara mencari jurnalnya di sini bisa menggunakan judul, bisa juga diganti misalnya subject area, publisher atau bahkan nomor ISSN juga bisa. Misalnya saya mencari berdasarkan subject area. Oke. Nah, kemudian saya tinggal pilih subject area saya apa. Misalnya ya engineering. Nah, engineeringnya juga nanti ada pilihannya, engineeringnya yang mana. Oke, misal aja gitu ya, kita pilih civil and structural, teknik sipil misalnya gitu ya. Nah, kita klik apply, nanti akan muncul, di sini ada 441. Nah, hasilnya seperti ini nama-nama jurnal, buku semua gitu ya. Nah, seperti biasa, sebelah kiri ada filter. Nah, lebih baik kita filter dulu. Di sini ada misalnya filter untuk OA jurnal saja, open access saja. Lalu ada minimum citation, minimum dokumen gitu ya. Nah, mungkin yang paling penting adalah ini. Ini Q-nya ya. Jadi kalau first quartile itu Q1, ini Q2, ini Q3, ini Q4. Nah, di sini juga ada show only titles in top 10%. Ini apa? Ini adalah Q1 peringkat 10% paling atas gitu. Jadi Q1 yang paling bagus gitu. Ya. Nah, itu juga bisa dipilih. Dan terakhir di sini ada source type. Jadi kalau carinya jurnal, ya kliklah jurnal. Oke. Sebagai contoh, saya pilih jurnal, lalu Q1, klik apply. Nah, baru di sini muncul ya ada 118 jurnal yang Q1 di bidang Civil and Structural Engineering. Oke. Nah, hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Ya. Nah, ini sudah diurutkan berdasarkan peringkat 1 sampai seterusnya. Ya. Ini dari Q1-nya. Oke. Nanti kita bisa langsung klik untuk lihat jurnalnya. Misalnya ini kita klik gitu ya. Nah, begitu kita klik, oke, ini nanti muncul ini nama jurnalnya ya. Kemudian ini kalau masih aktif ada tulisannya to present ya. Kalau sudah discontinue ada tulisannya coverage discontinued. Oke. Kemudian ini ada penerbit, ada ISSN ya. Kemudian ada subject area dari jurnal ini. Jurnal ini tidak murni civil and structural ya, tapi bisa ke geografi, transportation dan renewable energy juga. Ya, jadi disiplinnya ada 4 di sini. Lalu kita bisa lihat ini ada side score, SGR, dan SNP dari jurnal ini. Nah, di sini ada jumlah, ini ada nilai side score-nya yang terdiri dari jumlah citasi dan juga jumlah dokumen, ya 4 tahun ke belakang, dan kita juga punya tracker-nya. Nah, intinya Bapak Ibu, kalau angkanya yang tracker ini 2023, ya itu lebih tinggi dari 2022, ya artinya jurnalnya semakin bagus. Gitu ya. Nah, kita juga bisa lihat ranking dari jurnal ini di berbagai disiplin ilmunya. Ya, jadi jurnal ini kalau di sivil dia peringkat 2, lalu di social science, di geografi ini peringkat 4, ya, di transportation peringkat 5, di renewable energy peringkat 19. Jadi semuanya dia Q1 ya di 4 disiplin ilmunya. Ya. Nah, kita juga bisa lihat ini trennya. Jadi apakah jurnal ini trennya naik apa turun gitu. Ya, intinya ya trennya harus naik. Itu jurnal-jurnal yang bagus ya.
Kemudian kita juga bisa lihat semua dokumen yang dipublikasikan oleh jurnal ini. Tinggal klik Scopus Content Coverage. Ya, nanti di sini bisa kelihatan. Jadi kalau rekan-rekan misalnya ingin sekali publikasi di jurnal ini, nah saran dari kami adalah rekan-rekan coba ke Scopus Content Coverage-nya, kemudian diklik ya di dokumen-dokumen ini untuk dibaca-baca. Gitu ya, terutama kalau sudah punya akses ke penerbitnya, itu bisa langsung diklik, bisa langsung dibaca ya semua artikel yang dipublikasikan. Ya, bisa dianalisa juga. Misalnya ini ya 2023 ini kita klik 728. Nah, kita masuk ke sini. Ya, ini 728 dokumen dari jurnal ini tahun 2023. Ini bisa dilihat ya listnya di sini. Bahkan kalau mau dianalisa juga bisa. Jadi bisa dianalisa search result gitu ya. Nah, kemudian nanti akan muncul ini hasil analisanya ya tahun nggak bergerak gitu ya. Nah, tapi di bawah ini kelihatan semua. Ya, nanti akan kelihatan listnya seperti apa. Oke, mana yang publikasi dan seterusnya. Oke, ini kalau ya kalau misalnya di sini ya ada Bapak Ibu yang pengelola jurnal, nah ini sebenarnya bisa digunakan untuk biasanya kita lakukan intelligence terhadap jurnal lain gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan kalau kita tadi ada di sources ini. Ya, jadi di sources ini nanti bisa cari jurnal, bisa lihat masih aktif atau tidak, ya, kemudian apa atau sudah discontinue, kemudian semua data-datanya juga tersajikan, ya. Nah, tadi kita sudah bahas 4 ya, jadi ada 4 jenis data tadi. Kita lihat tadi ada dokumen, ada author, ada author dan researcher discovery ini satu paket author data. Kemudian ada institusi dan juga ada data-data dari jurnal ya yang ada yang bisa ditemukan di sources ya. Semuanya sekali lagi ada database-nya dan ada juga analytics-nya ya. Nah, satu lagi ini biar pas juga waktunya ya yang ingin saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Sebentar, saya stop Masih share dulu cukup ya. kok, Pak Johan. Jadi Oh ya, insya Allah waktunya masih cukup. nah sebentar. Ini saya buka dulu. Tadi saya bilang ya bahwa di Scopus itu juga kita akan akan ya akan launching lebih tepatnya ya. Jadi Scopus itu akan punya satu fitur baru namanya Scopus AI ya. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini sudah ada yang pernah dengar gitu ya atau sudah ada yang mungkin kebagian menjadi pilot project dari Scopus AI, beruntunglah Anda gitu ya. Nah, yang tiba-tiba muncul loh kok ada AI gitu di Scopus saya. Nah, itu kita lagi random ke 3.000 orang di dunia. Kalau Bapak Ibu beruntung gitu ya, itu dapat. Oh, Nah, orang ya, Pak ya, bukan institusi ya. iya betul gitu ya. Nah, jadi itu agak-agak random memang Bapak Ibu. Ya, kalau udah dapat ya bagus gitu. Nah, tapi kalau belum, ini saya tunjukkan dulu ke Bapak Ibu ya. Jadi nanti ke depannya kita akan punya Scopus AI. Ini memang belum kita rilis secara umum ya. Rencananya di Q1 ya di 2024. Jadi sebentar lagi ya. Nah, ini tidak bisa kita asal-asalan launching Bapak Ibu karena apa yang bisa dilakukan Scopus AI ini sangat-sangat powerful, yaitu Scopus AI itu Bapak Ibu anggap saja ini seperti ChatGPT. Ya, tapi kalau ChatGPT itu kan kalau kita tanya ya pertanyaan apa gitu ya, nanti eh, dia akan muncul jawaban, iya betul, tapi jawabannya itu biasanya referensinya itu tidak bisa ditemukan ya. Referensinya antara tidak bisa ditemukan atau referensinya itu tidak sesuai dengan jawabannya. Nah, Scopus AI itu tidak seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal tanya pertanyaan ya seputar penelitian pastinya gitu ya. Kemudian nanti akan muncul jawaban dan jawaban itu disertai dengan referensi dan referensinya itu referensi yang bisa kita klik dan semuanya terindeks Scopus. Ya, nah itu yang dilakukan di Scopus AI ini. Nah, nanti kita tinggal tanya apapun, misalnya ya, ini saya contoh random aja. What are indicators of a good leader misalnya? Ya. Jadi indikator dari leader yang baik itu apa sih? Nah, kita tinggal klik aja, nanti muncul. Menuju Oke. 2024 jadi leader ya, Pak Johan ya. Kenapa, Bu? Pencariannya menuju 2024 jadi contoh pencariannya tentang leader gitu ya. Oh, iya. Ya, Jangan sampai keceplosan ya, Pak ya. Kampanye kita. ya. Oke, nah ini kan muncul ya jawabannya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ada dia langsung summarize ada 6 poin katanya ya, good leader itu apa aja. Nah, kemudian angka 1, 2, 3, 4, nah ini semua sumber. Jadi kalau kita klik yang satu, ini muncul, ini sumbernya dari sini ya. Nah, kemudian ini dokumennya bisa kita klik akan terbuka di Scopusnya
Ya, ya baru di sini baca sendiri gitu ya. Nah, nanti yang sama, yang kedua juga sama, ini tinggal kita klik, di sini juga muncul, ya, tinggal di open aja dokumennya, nanti akan terbuka, ya, artinya jawaban yang poin kedua ini nih, ya, itu adalah ringkasan dari sumber yang kedua ini, ya. Nah, itu nanti bisa dilihat di sini. Kemudian kita memberikan visualisasi. Visualisasi itu seperti mind map, ya. Jadi nanti muncul mind map di sini. Bentar. Tada. Oke, sudah ya. Jadi di sini langsung kelihatan indicators of good leader itu apa sih? Ada meaningfulness, vision, motivation, dan leadership style. Lalu ada juga di sini ya sub indikatornya itu apa aja. Ya, nah ini bisa muncul di sini. Ini juga bisa di-download langsung atau dan kita juga ada ini show references. Nah, ini semua referensi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya. Oke. Kemudian di sini juga kita berikan contoh-contoh pertanyaan lain yang mungkin mirip-mirip lah dengan pertanyaan yang kita tanyakan tadi. Ya, misalnya, what are the key communication skills that make a good leader effective? Oke, kita klik. Nah, sama ya, nanti muncul lagi jawabannya. Ya, ini nanti muncul lagi, keluar gitu ya. Nah, gitu. Kemudian ini nanti yang lain-lain lagi gitu ya. Bahkan mungkin pertanyaan yang tadinya kita tidak pikirkan ternyata bisa juga muncul di sini ya. Jadi membantu kita untuk nanti lebih memahami lagi. Ya, tentunya ini terutama untuk rekan-rekan mahasiswa jangan di copy paste ya. Nanti jawabannya sama semua satu dunia. Kacau. Ya, tapi poinnya adalah ini sebenarnya lebih memudahkan karena nanti jawaban-jawabannya itu ada poin ke referensi gitu ya, tapi tetap harus paraphrasing dan sebagainya. Namun proses pencarian itu menjadi jauh lebih cepat gitu ya. Nah, itu yang kita sedang kembangkan ya. Sekarang statusnya tadi ya masih beta. Ini memang rencana di Q1 2024. Nah, nanti memang di tahun 2024 Elsevier memang akan semakin banyak ya Gen AI yang kita masukkan ke berbagai macam produknya kita. Ya, kita mulai dulu dari Scopus gitu ya. Nah, ini karena yang paling kompleks itu sebenarnya di sini. Oke. Ini baru tahapan 1. Nanti saya nggak tahu nih fase kedua, fase ketiga akan jadi seperti apa ke depannya. Oke. Nah, jadi itu ya sekarang Scopus ya modelnya masih ya pencariannya sudah sangat powerful sebenarnya ya. Ada dokumen, author, institusi, sources dan nanti untuk next year itu siap-siap bisa menikmati Scopus AI juga gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya ya. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu ya. Ini waktunya juga pas. Nah, kalau ada pertanyaan atau ada informasi yang kurang jelas atau yang mau dijelaskan lebih lanjut atau mungkin pertanyaan seputar Scopusnya sendiri itu juga boleh ditanyakan gitu ya. Oke, mungkin itu saya kembalikan ke Bu Arda. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Johan atas paparannya gitu ya. Tadi kita bisa langsung melihat praktek yang dilakukan demo gitu ya yang dilakukan oleh Pak Johan berkaitan dengan eksplorasi apa-apa saja yang ada di Scopus database ini. Nah, Bapak Ibu, kami persilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan gitu ya, bisa melalui room chat, juga bisa bertanya secara langsung menggunakan fitur raise hand. Gitu ya, Bapak Ibu. Tapi sebelum mungkin sambil menunggu pertanyaan yang masuk ya, Pak Johan, jadi mungkin gini, tadi ada yang belum sempat dibahas secara lebih detail kaitannya dengan coverage discontinue. Nah, ini ada beberapa dosen gitu ya. Jadi keperluan untuk Scopus ini kan tidak hanya untuk mahasiswa mencari referensi begitu ya. Itu pun nanti akan saya tanyakan juga Pak Johan. Jadi lebih kepada kebutuhan dosen yang mana beliau-beliau ini kadang mempertanyakan sebenarnya yang coverage discontinue itu artikelnya atau satu volume dalam satu kali terbitan atau per artikelnya atau satu volume. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan tadi kayaknya cuma sekilas saja bahwa ada yang terindeks Scopus sampai hari ini gitu, ada juga yang coverage discontinue. Nah, mohon lebih dijelaskan lagi Pak Johan terkait yang coverage discontinue ini. Ya, oke, sip.
Kalau mengenai discontinue Bapak Ibu, jadi discontinue itu sebenarnya agak panjang gitu ya. Saya coba agak singkatin aja gitu. Jadi gini, Scopus itu mendiscontinue jurnal, ini mungkin semua orang sudah tahu gitu ya. Nah, tapi discontinue itu pertama kita harus tahu dulu alasannya apa. Nah, ada jurnal-jurnal yang didiscontinue memang karena mereka melakukan pelanggaran etika publikasi berat. Ya, misalnya mereka, ya kita tahu mereka predatory lah, ada bukti-buktinya semuanya clear gitu. Kita akan discontinue mereka, dan ini adalah ethical publication concern. Nah, dengan model discontinue yang pertama ini nih, yang publication concern, yang jelas mereka itu predatory, maka semua artikel yang pernah dipublikasikan oleh jurnal itu akan dikeluarkan dari Scopus. Ya, jadi semua ya itu tanpa memilih apa, tanpa pusing gitu ya, langsung semuanya akan keluar dari Scopus. Kenapa? Karena sebenarnya kita sangat-sangat mengharuskan ya para authors itu juga aware terhadap praktek-praktek yang predatory. Ya, kalau Bapak Ibu sudah ditawarkan praktek yang jelas-jelas predatory dan mengiyakan, ya misalnya ya Bapak Ibu diminta bayar lebih dengan kepastian pasti publish dan mengiyakan hal tersebut, maka Bapak Ibu juga dianggap salah, gitu ya. Maka semua artikel yang dipublikasikan itu akan hilang dari database Scopus. Itu yang pelanggaran etika paling berat gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga yang discontinue bukan karena itu, tapi discontinue karena urusan internal dari ininya, dari apa, jurnalnya. Ya, misal Bapak Ibu ya, jurnalnya ganti nama. Nah, oke, dari yang tadinya ABC sekarang jadi ABCX misalnya gitu. Nah, artinya si jurnal ABC itu otomatis discontinue karena dia pindah namanya jadi ABCX gitu. Nah, tapi apa yang terjadi dengan artikel-artikel yang dipublikasikan oleh jurnal ABC? Nggak kenapa-kenapa. Artinya, jurnal itu discontinue, tapi artikelnya tidak. Ya, karena authornya nggak salah. Ya, ini karena ya nggak tahu ya apa yang terjadi sama jurnalnya, akhirnya memutuskan ganti nama. Oke, jadi si ABC betul dia terdiscontinue, tapi dicek dulu. Alasannya bisa jadi karena jurnalnya ganti nama. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu cari artikelnya yang pernah dipublikasikan sama jurnal ABC itu masih ada. Ya. Nah, itu yang bisa terjadi. Nah, kemudian ada juga jurnal yang discontinue karena performance-nya menurun terus. Ya, jadi tadi kan saya bahasnya performanya naik terus gitu ya. Tapi ada aja jurnal-jurnal yang tiap tahun makin lama makin turun. Nah, yang begini juga bisa kita discontinue. Ya, tapi sama artikelnya nggak kenapa-kenapa Bapak Ibu. Artikelnya masih bisa ditemukan gitu. Ya, karena autornya juga nggak salah apa-apa. Oke, dalam kasus seperti ini. Nah, ada juga yang ini yang agak-agak susah, itu namanya radar. Jadi outlier, ya, data-data outlier. Artinya gini, kalau ada jurnal yang tiba-tiba ya terjadi keanehan pada datanya, misalnya ya, jumlah citasinya biasanya sekitar, anggaplah dalam satu tahun sekitar 1.000 gitu ya untuk jurnal itu. Tiba-tiba tahun ini tembus 20.000 misalnya. Nah, itu pasti kita investigasi dulu. Kenapa tiba-tiba loncatnya jauh sekali ya? Oke, kalau ternyata jurnal itu tidak salah, tidak ada pelanggaran etika apapun, jurnal itu aman-aman aja. Tapi kalau jurnal itu ternyata terbukti melakukan pelanggaran, ya maka jurnal itu bisa didiscontinue. Dalam kasus ini, apa yang terjadi pada artikel Bapak Ibu? Tergantung. Susah ini ya. Alasannya itu jadinya kasus per kasus Bapak Ibu. Ya, kalau memang autornya nggak salah, ya autornya tetap ada artikelnya. Atau ada juga yang gini, kesalahan itu terbukti pada volume tertentu. Ya, hanya di volume itu aja. Maka bisa jadi volume sebelumnya aman, volume itu enggak. Nah, itu yang mungkin bisa terjadi. Ya, itu yang gray area-nya itu di sana. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu akan bisa lihat kenapa ya jurnal ini di discontinue tapi hanya dari volume sekian ke depan. Bukan volume belakangnya aman gitu. Bisa jadi karena alasannya itu. Dari volume misalnya 100 ke 101, 102 dan ke depan itu keanehan-keanehannya terjadi. Tapi dari 100 ke belakang sebenarnya nggak apa-apa. Nah, itu juga bisa.
Gitu. Semoga nggak pusing. Tapi gitu jawabannya. Itu Mbak Arda. Ya. Oh, oke, baik. Jadi ada ini. Sebentar, tadi mumpung masih dalam topik discontinue tadi ya, ketika terjadi pelanggaran berat yang di awal dan itu terbukti dia sebagai predatory jurnal, artinya autor-autor yang sudah memiliki ID Scopus itu nasibnya mengenaskan ya Pak Johan ya. Oh, Artinya jadi Kalau 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 baru satu iya, kalau baru satu iya. oh, oke. Jadi Nah, memang itu bisa ditarik ya, ID Scopusnya pun bisa hilang begitu ya. iya betul, akan hilang ID-nya. Oh, oke baik. Nah, oke. Itu tadi pengantar gitu ya Bapak Ibu. Coba sekarang kita ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari peserta webinar Pak Johan ya. Izin saya ini kan untuk akses ya Bapak Ibu Sivitas UMY. Jadi kami menyediakan remote access gitu ya, yang mana panduannya juga juga sudah bisa apa kita share begitu. Nanti khusus untuk Sivitas bisa langsung menghubungi admin saja ya untuk kaitannya pertanyaan dengan akses. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi masih tentang akses ya. Jadi untuk pertama kali Bapak Ibu mengakses Scopus untuk melakukan remote access, usahakan langkah yang pertama itu dilakukan menggunakan WiFi kampus gitu sehingga nantinya Bapak Ibu di rumah tinggal melanjutkan. Ya, jadi kebanyakan pertanyaannya tentang akses Pak Johan ya. Nah, kemudian sambil menunggu pertanyaan yang lain, jadi di sini ada lagi pertanyaan yang mungkin saya sendiri gitu ya, saya pribadi dan mewakili teman-teman. Jadi kami ini ada tim namanya tim literasi informasi yang kami wajib menyampaikan bagaimana untuk mengeksplor si database Scopus ini gitu ya. Jadi ada satu pertanyaan, tapi ini kita punya peserta yang raise hand. Halo, ada Mas Erik. Ini salah satu tim kami juga. Mas Erik, halo. Izin bertanya Ah, untuk Pak Johanjang. Jadi tadi kan ada beberapa fitur yang Bapak jelaskan, tapi saya agak penasaran dengan apa namanya yang bagian open access. Di situ kan selain di fitur pada apa ya filter open access itu kan ada beberapa fitur yang lainnya kan. Ada open access sendiri, ada gold, ada hybrid, silver ada dan lain. Green. Ya, itu sebenarnya seperti apa sih? Yang pertama itu, lalu yang kedua, nah ini kayaknya kalau misalkan kita mau submit di salah satu jurnal yang terindeks Scopus dengan apa namanya, dengan salah satu penelitian tertentu, dan kebetulan biasanya kan kalau misalkan kita membuat suatu riset itu kan ada satu dua artikel jurnal yang dia punya kayak seminal paper. Nah, apakah saat kita menulis riset tersebut, apakah harus mencantumkan referensi dari seminal papers tersebut atau tidak wajib? Katakanlah apa ya, sunnah lah ya hukumnya. Itu. Terima kasih. Oke. Nanti pertanyaan kedua boleh diulang ya Pak. Nanti pertanyaan saya jawab dulu yang pertama ya Pak. Iya, iya. Siap. Oke, oke. Biar lebih jelas itu. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu, itu terkait dengan tipe-tipe open access ya. Jadi ini saya contohkan, misalkan saya buka, ya ini kita tadi sudah cari, nah kemudian muncul hasilnya. Nah di sini Bapak Ibu, ya ini ada beberapa tipe open access, ya. Nah kalau all open access itu sebenarnya ini gabungan dari 4 ini, itu aja ya. Nah kemudian yang paling umum kita jumpai itu sebenarnya gold, ya. Gold open access ini yang 100% APC, Bapak Ibu. Jadi misalnya APC-nya 1000 US dollar, Bapak Ibu bayar 1000 US dollar, nah itu tipikal gold open access. Oke, itu yang umum kita kita jumpai. Nah, tapi ada juga di sini ada hybrid gold. Nah, ini yang masih mirip-mirip ya. Kalau hybrid gold itu adalah jurnal yang memberikan opsi ya. Jadi authornya boleh milih apakah ingin publikasinya subscription, jadi langganan gitu ya, atau close access atau open access. Ya. Jadi kalau hybrid gold ini maksudnya ada kalau di sini ya, ini ada 13.000 dokumen yang dipublikasikan di jurnal-jurnal hybrid gold.
gitu, dengan status open access. Ya, nah, tapi tipe jurnalnya sebenarnya hybrid, tidak murni gold open access. Oke, itu lebih gampang ya. Nah, kalau green sama bronze. Oke, kalau bronze dulu ya. Kalau bronze itu, ini namanya jangan tanya saya ya kenapa namanya bronze. Oke, nah kenapa kalau bronze itu biasanya gini, publishernya itu memberikan istilahnya seperti temporary access. Kadang temporary, kadang permanen. Ya, si penelitinya biasanya nggak usah bayar, ya, tapi aksesnya biasanya hanya dibuka, tapi cuma sebentar aja. Ya, nah sebentarnya berapa lama itu tergantung sama penerbitnya. Ada yang mungkin 3 bulan, ada yang mungkin 4 bulan, ada yang mungkin hanya sebulan gitu. Nah itu tipikalnya si bronze. Oke. Tapi biasanya penerbitnya tuh, penulisnya tuh tetap gratis. Ya, namun ada batasan berapa lama open access-nya. Oke. Ini sebenarnya nggak terlalu banyak nih yang seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau green itu sebenarnya lebih lebih banyak ya. Green itu gini, author itu bisa publikasi open access, free, ya, nggak usah bayar. Jadi open access itu free, tapi ada syarat, ya. Syaratnya itu ada ini, em, ada namanya periode embargo, ya. Jadi dia agak balik prosesnya. Misalnya ya, publikasi di jurnal ini pakai Green Open Access itu artikelnya tidak bisa diakses, ya. Artinya artikelnya di close aksesnya dalam periode tertentu, misalnya 6 bulan mungkin gitu ya, atau 8 bulan atau berapalah gitu. Nah, barulah setelah bulan ke-7 artikelnya baru bisa diakses. Nah, itu yang green tuh. Jadi ada periode embargonya dulu. Dan green itu punya satu syarat lagi, yaitu harus ada artikel yang sama nih, Bapak Ibu. Artikel yang sama itu harus masuk ke institutional repository. Itu jadi syaratnya. Institutional repositorinya UMY misalnya gitu. Tapi institutional repositorinya itu harus dibuka. Jadi harus open access, namun hanya ke UMY saja. Jadi tidak bisa di-open ke semua orang gitu. Jadi untuk dapat Green Open Access tuh syaratnya biasanya gitu. Jadi artikelnya publish tuh seolah-olah seperti di 2 tempat, tapi saya enggak gitu ya. Jadi publishnya tetap di jurnal itu, di embargo dulu, berapa bulan tergantung jurnalnya. Artikel yang sama, bukan publish, taruh juga di institutional repository, ya. Tapi institutional repository-nya harus open access, namun hanya bisa diakses oleh Civitas Academica dari kampus tersebut. Nanti itu biasanya jurnalnya akan minta buktinya mana gitu. Ya. Jadi agak-agak teknis gitu ya. Nah, itu yang green tadi. Ya, green dan bronze itu nggak terlalu banyak sebenarnya Bapak Ibu ya. Kebanyakan itu sebenarnya adalah gold dan hybrid gold gitu. Cuma ya ada aja memang yang kadang-kadang Bapak Ibu bisa temukan ada jurnal yang menawarkan green open access, ada jurnal yang dia itu open access menawarkannya boleh pilih mau yang gold apa yang green, itu juga begitu ada kadang-kadang. Ya. Semoga jelas ya Bapak Ibu ya. Oh, yang kedua Pak. Yang kedua tadi gimana pertanyaan? Oh, iya. Jadi Ya. misalkan salah satu contoh ya, misalkan di Scopus itu kan misalkan kayak penelitian tentang bibliometrics analisis itu kan ada salah satu paper yang dia citasinya tinggi sekali, misalkan dari si Naven Dontu. Nah, misalkan saya mau meneliti dengan penelitian bibliometrics analisis, apakah saya dalam proses menulisnya di citasinya atau reference-nya itu apakah harus mencantumkan papernya si Mas Dontu ini atau gimana karena dia sudah masuk kategori seminal papers karena citasinya udah tinggi lah sekitar 4.000 kalau nggak salah atau 8.000 itu. Atau sunnah. Misalkan kita mau submit ke salah satu jurnal yang terindeks Scopus ya, gitu. Oke. Prinsipnya sebenarnya semua yang kita pakai, Bapak Ibu, semua harus disitasi. Intinya gitu aja sebenarnya gitu. Ya. Jadi seperti apapun status dari si paper tersebut, ya tetap saja harus kita citasi. Jadi prinsipnya selalu itu aja Pak, itu. Ya karena itu lebih baik daripada nanti kita dituduh plagiarisme misalnya. Itu ya. Karena tidak ada penyebutan dari sumbernya.
Jadi memang semuanya tetap citasi-citasi aja gitu. Oh, berarti intinya pada dasarnya relevan itu aja sudah Hmm, cukup ya. Relevan dengan risetnya kita itu udah ya, cukup gitu ya. Tidak ada betul. harus gimana gitu ya. Yang penting itu aja, ya betul Pak. Oke. Ya, terima kasih. Ya, Baik, terima kasih Mas Erik atas pertanyaannya. Semoga tadi sudah terjawab ya. Kita lanjut kepada peserta berikutnya yang sudah raise hand. Ada eh, Mbak atau Ibu ya, Ibu Kartika. Kami persilahkan untuk unmute. Sudah Ya, kita kasih akses. terima Oke. kasih Ibu, Bapak. Seizin bertanya. Pertama, ini perkenalkan saya Kartika. Kebetulan bukan dari Sivitas UMY. Saya izin bertanya. Saya pernah ada kasus dulu. Jadi saya sudah publikasi ke sebuah jurnal gitu. Itu sudah terpublish. Kemudian ketika saya cek kan, saya dengar katanya perlu waktu gitu ya untuk naskah muncul di website Scopus gitu. Nah, ketika saya buka setelah berapa minggu atau berapa bulan itu, nah dia tidak muncul gitu. Terus saya lihat di list discontinue, ternyata eh, jurnal tempat saya publish itu sudah keluar di waktu itu. Tapi saya sempat cek lagi, ternyata di volume saya publish itu banyak artikel yang masuk Scopus, cuma artikel saya aja yang nggak ada gitu di Scopus. Terus saya sempat tanya ke Scopus, katanya itu menjadi tanggung jawab pihak jurnal gitu untuk memasukkan lagi kekurangannya gitu. Tapi ketika saya email ke pihak jurnal itu tidak ada respon sama sekali gitu. Bisa tidak itu diperjuangkan gitu atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. ya. Kemudian yang kedua, kebetulan dulu kan saya lulusan ini ya sebuah universitas yang memang berlangganan Scopus. Cuma setelah mungkin berapa tahun setelah menjadi alumni kan aksesnya di stop begitu. Nah sekarang status saya di universitas yang tidak berlangganan itu. Apakah ada saya, cara untuk bisa akses lagi full seperti tadi memanfaatkan fitur-fitur yang Bapak jelaskan? Karena saya pernah lihat di internet itu bahkan Kemenristek Dikti itu punya apa ya bantuan saya minta akses username dan password itu saya lupa. Saya pernah lihat suratnya itu. Jadi apakah ada cara lain untuk berlangganan Scopus di luar institusi tempat saya sekarang berlangganan gitu? Karena maaf kampus kami masih kecil jadi belum berlangganan Scopus. Terima kasih Bapak, mohon penjelasannya. Ya, oke. Maaf, lupa unmute. Iya, jadi kalau kita lihat yang pertama, betul, jadi semua data-data itu adalah tanggung jawab dari editor jurnal untuk memasukkan ke Scopus, gitu ya. Dan sudah betul juga bahwa nanti Bapak Ibu dalam kasus misalnya artikelnya belum muncul, itu harus kontak ke jurnalnya, gitu ya. Kenapa artikel saya belum muncul sementara yang lain udah muncul, gitu ya. Nah, itu sudah langkah yang tepat. Nah, kalau misalnya kita sudah meng-email ke jurnalnya, ya, tapi tidak dibalas, Bapak Ibu sebenarnya bisa add missing document. Ya, jadi tinggal ke profilnya Bapak Ibu saja. Kemudian di situ nanti tinggal apa? Bapak Ibu tinggal add documents gitu. Saya coba sebentar ya, saya buka dulu biar tak contohkan. Jadi ini bisa bisa istilahnya add sendiri. Nah, oke. Jadi saya share screen lagi. Nah, ini orang yang sama nih, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari ini kita tinggal, misalnya ini profil saya ya, saya tinggal edit profile. Oke. Nah, kemudian apakah ini profil Bapak Ibu atau bukan gitu ya. Nah, misalkan no, I'm requesting changes on behalf of someone else, klik continue. Nah, di sini banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya namanya salah, nah itu bisa diatur-atur gitu ya, organisasinya juga. Nah, kalau yang ini dokumen, ya ini kita bisa meremove dari profile ya yang memang nyasar gitu ya kalau ada itu bisa di remove. Kalau mau ditambah itu tinggal sini ya. Are there any document missing? Nah, ini search for missing documents in Scopus. Ini tinggal diklik. Nah, kemudian di search dokumennya di sini ya. Nah, ini belum kalau dokumen Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah di-add ya, tapi somehow tidak muncul ya di artikel sorry di apa jurnalnya atau misalnya di
profil Bapak Ibu itu bisa langsung searching di sini ya. Nah, itu kemudian nanti muncul dokumennya apa tinggal di-add. Oke. Nah, itu bisa dicoba dulu. Tapi memang tidak jamin dokumennya akan muncul karena itu tadi kalau memang jurnalnya belum pernah add ya, maka tetap saja dia tidak muncul. Tapi ada juga kejadian jurnalnya sudah add, tapi mungkin ini mungkin human error atau apa, si editor jurnalnya salah input mungkin gitu ya, atau lupa apanya gitu, sehingga dia nggak muncul sebenarnya di database yang seharusnya gitu. Itu juga bisa saja terjadi ya. Jadi nggak apa-apa, ini dicoba dulu ya. Siapa tahu memang sudah ada Bu gitu ya. Tapi kalau betul sudah diketik di judulnya dan di search tidak muncul, berarti ya memang betul jurnalnya belum menambahkan sama sekali ya, sehingga itu tidak bisa ditemukan. Oke. Nah, dalam kasus seperti ini saya sejujurnya dari kita juga tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya Bu, harus di-push terus memang ke jurnalnya ya, karena yang pegang data itu adalah jurnalnya sendiri gitu ya. Nah, Ibu boleh coba sebenarnya untuk ke help di sini, helpline di sini atau contact us di sini, coba dikomunikasikan misalnya ini contoh PDF-nya, ini DOI-nya, ini link ke artikelnya gitu ya. Nah, nanti supaya apa? Supaya mereka bisa push juga ke editor jurnal untuk segera menambahkan missing link tersebut atau missing documents tersebut gitu. Jadi dikasih aja info-infonya, ini DOI-nya, ini link-nya, ini PDF-nya gitu ya. Nah, ini jurnalnya, ini buktinya, ini screenshot-nya. Nah, itu supaya nanti bisa langsung di-push juga untuk langsung ditambahkan dan nanti bisa muncul di sini. Ya, semoga membantu gitu ya Ibu di dalam kasus ini. Kemudian yang kedua mengenai Scopus, jadi Scopus itu memang aksesnya adalah murni ya akses langganan aja gitu ya. Artinya kalau institusinya memang tidak melanggan ya tidak bisa diberikan gitu ya kepada Bapak Ibu. Nah, kalau untuk dari Dikti sendiri ya, kalau dulu mungkin bisa Bu gitu ya, tapi sekarang sudah tidak diperbolehkan sebenarnya gitu ya. Jadi dari kontrak dengan Dikti, dari Scopus, Dikti itu punya Scopus, tetapi Dikti tidak boleh menggunakan Scopus ya untuk disebarluaskan. Ya mungkin dulu memang boleh gitu, tetapi paket yang sekarang itu tidak diperbolehkan gitu. Ya, semoga menjawab ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Johan untuk Bu Kartika. Mungkin satu ini Pak Johan ya, sambil Bapak Ibu peserta yang lain kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan di room chat maupun bertanya secara langsung menggunakan fitur raise hand. Tadi berkaitan dengan pertanyaannya Bu Kartika Pak Johan. Jadi sebenarnya berapa lama waktu ID Scopus bisa muncul setelah kita publish artikel. Atau bisa jadi kalau tadi Ibu Kartika tadi itu kan kasusnya artikelnya memang tidak muncul ketika dicari gitu ya. Bisa jadi karena tadi yang Pak Johan jelaskan. Lalu apakah mungkin kita bisa kalau misalnya kita baru pertama kali submit gitu ya Pak Jan ya, kita submit artikelnya, kemudian dalam waktu yang saya tanyakan tadi, rentang waktu untuk ID Scopus muncul, ketika ID Scopusnya muncul ternyata artikelnya tidak ditemukan, apakah bisa terjadi hal-hal yang seperti itu Pak Johan? Ya, oke. Wajarnya biasanya kita memberikan waktu kepada editor itu sekitar 6-8 minggu Setelah untuk submit ya Pak ya? setelah publish. Setelah publish ya, setelah publish. Jadi setelah publish itu biasanya kita kasih waktunya antara 6-8 minggu untuk diupdate ke Scopusnya gitu. Nah, yang rajin-rajin mah cepet gitu ya. Yang nggak rajin memang ya udahlah ya, nasib dari kita yang memang harus nunggu gitu. Nah, tapi kita biasanya memberikan antara 6-8 itu wajar setelah publikasi baru muncul. Artinya Scopus ID-nya juga sama. Begitu sudah sudah disubmit ke sistem, barulah Scopus ID-nya akan terbuat dengan sendirinya gitu untuk penulis tersebut. Ini tidak akan ada pengumuman apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi terutama ini baru awal-awal, begitu dia submit ya nanti muncul sendiri aja gitu untuk Scopus ID-nya berapa. Nah, tapi kalau untuk punya profil Scopus
ya. Jadi yang seperti tadi misalkan yang saya contohkan Dr. Raymond gitu ya, Prof. Raymond Tan itu minimumnya 2 ya, baru bisa muncul yang seperti tadi tuh. Kalau cuma 1, kita bisa cari authornya, ada Scopus ID-nya, tapi profilnya nggak muncul gitu. Oh, Ya, jadi bedanya nanti di sebelah sana gitu. minimal dua artikel begitu ya, Pak ya? Sebenarnya 1 punya Scopus ID iya, tapi Mm-mm. Scopus profilnya belum gitu. Oh, oke. Yang tadi tuh yang ada Oh ya. perkembangannya berapa gitu ya. Oh, Nah, itu minimumnya 2 baru muncul gitu. oh, oke. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah kalau tadi ya, saya ini aja. Kalau untuk publish jurnalnya gitu ya, ketika performa si jurnal ini cenderung menurun, itu bisa didiscontinue. Lalu apakah hal itu juga berlaku untuk si autornya, Pak Johan? Ini udah ada ID Scopus nih, tapi kayak nggak produktif tuh bersekian-sekian tahun. Apakah ada konsekuensinya juga gitu? Nggak ada gitu. Jadi buat author begitu sudah, misalkan publikasi tahun ini 2, kemudian menghilang 4 tahun gitu ya, muncul lagi tahun kelima, nggak apa-apa, masih ada aja gitu. Tidak akan terjadi apa-apa. Oke, baik. Sepertinya belum ada tambahan pertanyaan. Saya gunakan kesempatan ini untuk saya bertanya apa yang saya ingin tanyakan gitu malah ya Pak Johan ya. Jadi tadi di pencarian dokumen itu ditemukan bahwa ada artikel in press. Ya, artinya memang artikel itu sebenarnya belum belum publish atau belum cetak ya Pak ya, tapi dia sudah ada di sana gitu ya Pak ya. Lalu bagaimana kami ini misalnya akan melakukan citasi atau bagaimana kita harus menyikapi itu gitu Pak, terkait Ya, dengan artikel in press. ya, oke. Tadi dari Bu Arda sudah betul gitu ya, tapi bagaimana status citasinya? Sebenarnya sih ya, eh, Bapak Ibu, artikel Impress itu boleh-boleh aja disitasi, nggak ada masalah gitu. Tapi memang kami lebih merekomendasikan tunggu aja dulu sampai sudah publish. Itu kenapa? Karena kita tidak tahu betul status perbedaannya apa ketika dia masih Impress dan sudah final, artinya sudah benar-benar publish. Umumnya memang tidak banyak perbedaannya. Gitu ya. Cuma hanya ditakutkan saja kalau perbedaannya itu tepat yang kita gunakan. Jadi misal, Bapak Ibu pakai yang artikel Impress, kemudian waktu versi final, ya bedanya itu exactly yang Bapak Ibu gunakan. Dan itu yang akhirnya nanti jadi berbeda. Gitu. Tapi sekali lagi, agak jarang sih itu ditemukan ya. Artinya secara umum, kalau mau citasi artikel Impress, sebenarnya it's okay, tapi ya konsekuensinya itu aja. Ya, atau dengan kata lain, nanti mungkin kalau artikelnya sudah final, ya statusnya udah berubah nih jadi artikel final, dicek lagi aja di versi finalnya gitu ya. Kalau katakanlah Bapak Ibu pakai bulan ini masih artikel Impress, ya siapa tahu nanti waktu sudah mau publish, katakanlah bulan Februari atau Maret tahun depan artikelnya sudah final, itu lebih baik diupdate ya pakai versi finalnya gitu. Jadi ya Oh, pasti aman lah. oh oke. Tapi sebenarnya juga sudah ada ya Pak ya artikel itu ya, Ya, udah ada. Ya. sudah Cuma ada ya. biasanya nanti ada perubahan teknisnya aja, mungkin format-format gitu ya. Secara Hmm. konten sih harusnya tidak berubah gitu, Hmm. seharusnya gitu. Oke. Nah ini ada pertanyaan via WA. Jadi tadi setelah penelusuran tadi Pak Johan ya, ketika kita mencari dokumen, itu kan hasil penelusurannya ada dokumen, ada preprint tadi, kemudian ada paten, ada secondary document, dan ada research data. Ya, Nah, tadi belum ada Pak Johan jelaskan terkait yang research datanya tadi Pak, karena biasanya kalau kita klik yang bagian research data, dia akan ke direct ke Mendeley. mm. Oke, Coba. ya, Nah, ya. itu cara kerjanya seperti apa ya, Pak ya? Oke. Jadi gini Bapak Ibu, kalau research data, nah, jadi misalnya ya kita masih pakai kata kunci yang sama, di sini kan ada semua ya Bapak Ibu. Preprints, ada paten, ada secondary documents gitu ya. Oke, sebentar. Nah, kalau secondary documents itu tuh artikel-artikel yang belum terindeks Scopus ya, tapi mensitasi
artikel yang terindeks Scopus gitu. Nah, kalau research data, ya intinya ini adalah data-data. Jadi yang ini nih Bapak Ibu, bentar ya. Ini kan ada 524.000 sekian gitu ya. Oke. Dari 524.000 sekian ini, nah itu belum tentu semua punya data penelitian ya yang dia submit dan publish ya di jurnalnya. Nah, yang punya itu kita bisa klik di sini dan betul kita langsung diarahkan ke Mendeley Data. Ya. Di Mendeley Data ini kalau kita lihat jumlahnya 11.115, padahal tadi 500.000 lebih gitu kan. Nah, kenapa? Ya karena memang tidak semuanya ada datasetnya gitu yang mereka submit. Nah, kalau mereka submit, itu nanti bisa ditemukan di Mendeley Data ini nih. Jadi yang contoh ya, ini tadi kita pakai Artificial Intelligence. Nah, yang research data, itu kita bisa lihat ini tipe data yang disubmit oleh para author tersebut. Gitu. Dari dataset, di sini ada dataset, ada video, ada collection, macam-macam. Gitu. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu, ya, kalau saran dari kami sih ya, lebih baik Bapak Ibu di sini untuk data ini sendiri itu pakai artikelnya. Karena kalau tidak, ya ini kecampur semua. Kita juga bingung, ini datanya data apa aja. Dan ini memang agak-agak susah karena penamaan dari ini, ya dari data-data ini nih Bapak Ibu, itu sangat tergantung sama authornya. Kalau authornya rapi mah wajar gitu. Kalau enggak ya dia jadi berantakan gitu ya. Nah itu yang bisa Bapak Ibu coba dapatkan di sini gitu. Ya, makanya kita nggak terlalu menyarankan Bapak Ibu dari yang ini sekian banyak langsung ke riset data, itu nanti campur semua gitu. Ya, kejawab. Nah, Mungkin gini Pak, itu yang research data itu biasanya kalau kita sebagai author, itu kan kita dipisah-pisah filenya ya, kalau ke ya, jurnal maksud saya, saat kita melakukan submit ke jurnal, itu biasanya kita diminta mensubmit manuskripnya misalnya, kemudian ya, juga diminta untuk suplemennya, ya. lalu grafik. Nah, itu tadi yang research data itu berarti tambahan-tambahan yang kita submit selain manuskripnya itu ya. Iya, betul, betul. Oh, Nah, kita itu sistemnya sebenarnya gini Bapak Ibu. Mendeley data itu dia dapat dari macam-macam eh, repositori data. Ya, jadi ada misalnya dari Figshare atau misalnya dari Zenodo gitu kan, itu kan tipe-tipe ini ya. Ada yang juga langsung ke Mendeley Data. Jadi kita gabungin dari beberapa ini. Namun tidak semuanya open ya Bapak Ibu ya. Gitu. Itu juga satu hal penting tuh ya. Kalau misalnya dia publish di jurnal yang subscription, berarti datanya pun subscription. Itu datanya juga nggak jadi open ya. oh baik. Oh iya ya. Jadi memang tadi ya harus harus kita cek-cek lagi ya apa namanya walaupun hasilnya juga sudah dituliskan dalam artikelnya, substansinya sudah masuk dalam artikelnya, tapi kalau secara pencarian penelusuran tadi kita nggak tahu ya Pak Johan ya misalnya si artikel nomor 1 tuh datanya research datanya yang mana saja akhirnya nggak bisa ya kita cari ya. Enggak Bu, karena sebenarnya bisa, tapi itu ada produk berbayar. Nanti aja Kita itu. mulai sesi jual beli. Ya, Oh gitulah. gitu. Oh iya iya. Oh beda lagi ya dari paket yang di langgan UMY beda lagi ya Pak ya. Beda-beda itu. Jangan sampai Bukapus ada di sini. Oh oke, seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan explore fitur-fitur yang cukup lengkap ya. Kalau saya ini mah si Scopusnya ini cukup lengkap, jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengeksplor lagi dan bahkan menjadikan itu hasil-hasil atau data-data yang ada di Scopus menjadi data penelitian gitu ya Pak Johan ya. Sekarang juga sudah sering sekali seperti tadi Mas Erik bilang bahwa kalau penelitian yang sekarang-sekarang ini kita bisa bisa cukup menggunakan data-data yang ada di Scopus. Nah, buat teman-teman mahasiswa yang Sivitas UMY,
sekali lagi kami sampaikan bahwa jadi gini Pak Johan, sering sekali ada miss gitu ya. Kenapa sih setiap cari Scopus selalu artikelnya tidak bisa di-download? Nah, itu sering sekali. Jadi pemahaman mereka ketika kita melanggan Scopus ini, mereka bisa dapatkan seperti layaknya kita melanggan database jurnal dengan berbagai brand yang ada di belakangnya Pak Johan itu ya. Jadi harapannya mereka melakukan itu. Mungkin Pak Johan bisa kasih paham lagi sebenarnya si Scopus ini kenapa keluhan mahasiswa tadi ya, artikel-artikel yang dicari tidak bisa di-download. Silakan Pak Johan. Iya, jadi Scopus itu sebenarnya ya disebut database gitu ya Bapak Ibu, tetapi memang tidak diciptakan untuk menjadi pusat Bapak Ibu bisa download semua dokumen yang ada di Scopus gitu. Kenapa? Karena kita berurusan dengan 7.000 lebih penerbit dengan izinnya mereka masing-masing gitu. Artinya ada ya misalnya penerbit-penerbit yang open access gitu ya, open access semua. Nah, itu bisa tuh diakses, bisa di-download, nggak ada masalah gitu. Nah, tapi ada juga yang statusnya subscription, artinya copyright itu kan hak itu ada di tangan dari penerbitnya ya. Jadi Scopus tidak bisa tiba-tiba apa istilahnya mengambil hak tersebut untuk tiba-tiba bisa di-download di Scopus karena itu adalah hak dari si penerbit itu gitu. Nah, itu yang menjadikan memang di Scopus tidak semuanya bisa di-download kecuali yang open access tadi. Itu ada juga misalnya kasus gini, ini kadang-kadang saya juga suka ditanya. Statusnya open access, begitu diklik download tetap nggak bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kadang-kadang ada penerbit yang gini, open access sih open access, tapi Bapak Ibu harus bikin akun dulu di tempat penerbitnya. Nah, itu yang menjadikan meskipun dia statusnya open access, dia nggak bisa di-download. Bapak Ibu kalau klik ke penerbitnya, itu nanti di situ misalnya ya ada PDF-nya gitu. Begitu Bapak Ibu klik PDF-nya, muncul pop-up ya, sign up baru bisa download. Nah, itu yang kadang menyebabkan meskipun dia open access, tetap nggak bisa di-download dari Scopus karena dia memiliki satu wall-nya itu bukan payment, tapi wall-nya adalah sign gitu. Itu yang kadang-kadang juga terjadi. Nah, istilahnya Scopus ini kita ngumpulin semua datanya, ya jadi metadatanya itu lengkap, ya. Tapi download bisa atau tidak tergantung penerbitnya gimana di belakang layarnya, gitu. Oh iya benar. Jadi beberapa kali juga saya temukan hal serupa gitu Pak Johan. Jadi teman-teman itu tadi ya penjelasannya Pak Johan. Ketika saya pun demikian gitu, status open access sampai saya ganti-ganti Pak Johan. Tadi kan ada filternya ya, ada yang green, ada yang hybrid. Itu pun saya coba satu persatu. Ada yang memang mulus gitu sesuai apa jurnalnya bilang open access, benar open access sehingga bisa di-download. Namun juga harus ada yang menghubungi publishernya, jurnalnya ya, ketika pop-up-nya tadi kita klik gitu. Nah, atau itu juga saya jadi ingat Bu, tambahan gitu ya. Sama status open access-nya. Tadi kan ada green, ada bronze gitu. Mungkin ada yang lagi di embargo gitu ya statusnya. Jadi artikelnya begitu Bapak Ibu klik, dia itu green open access dan lagi dalam tahap embargo. Jadi nggak bisa di-download ya, dalam berapa bulan ini gitu. Nah, itu juga mungkin bisa jadi ininya juga. Masih periode embargo tadi ya. Yang masing-masing publisher punya kebijakan lama waktunya itu ya Pak ya? Iya, betul. Oh, oke. Terus ini ada pertanyaan lagi Pak. Jadi apakah ada batas maksimal ekspor data di Scopus dalam satu hari untuk keperluan dataset analisis bibliometrik? Nah, saya juga sebetulnya pertanyaannya saya juga nggak masuk. Tapi kalau Pak Johan maksud dengan pertanyaannya silahkan Pak di ini. Ya, tergantung jenis datanya dia ada maksimalnya gitu ya. Tapi per harinya sih enggak, cuma maksimal downloadnya ada. Misalnya kalau dokumen itu sekali download maksimalnya di 20.000 gitu, 20.000 dokumen. Kemudian berapa lama itu juga nanti begitu kita mau download kan ada pilihannya ya data apa yang mau di-download gitu kan. Nah, kemudian maksimal kalau dokumen ya 20.000. Terus kalau outer itu maksimalnya 2.000 gitu. Nah, artinya outernya 2.000. Outernya. Kalau sudah melewati batas itu nanti Bapak Ibu harus pindah ke nomor 2001 gitu baru di-download lagi gitu.
Oh, halaman berikutnya itu ya, Pak, ya, maksudnya ya. Iya, betul. Heeh. Jadi dalam satu kali download, kalau untuk artikel dia 20.000, kalau untuk autornya dia hanya 2.000. Udah cukup banyak sih kalau itu ya. Dan berbagai format, kalau misalnya tadi kita mau download datasetnya dalam CSV dan kawan-kawannya tadi udah banyak sekali ya Pak ya, sesuaikan kebutuhan aja ya. Betul, betul. Heeh. Oke, siap. Itu mungkin Bapak Ibu terkait dengan menu webinar kita pada siang hari ini, menu ya kan ya, tentang Scopus In-Depth, How to Use Research Analytics Tool for Your Research. Oke, Bapak Ibu, karena memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita mohonkan Pak Johan bisa memberikan closing statement agar bagaimana seharusnya explore dan lain sebagainya. Closing statement Hmm, sebelum penutup, Pak Johan, ya. kami persilahkan. Oke, karena di sini kebanyakan mungkin rekan-rekan mahasiswa ya, jadi yang pasti rekan-rekan mahasiswa itu sudah disupport sangat luar biasa oleh perpustakaan UMY juga gitu ya. Saya bahkan kebayang dulu kalau S1 kayaknya saya nggak punya selengkap ini gitu ya. Nah, apalagi yang sudah S2, S3 gitu, ini pasti sangat-sangat membantu. Jadi Scopus itu, khusus buat Scopus, itu hadir sebenarnya agar Bapak Ibu itu sebenarnya sangat-sangat dipermudah hidupnya. Ya, saya bisa memberikan testimoni pribadi gitu, karena betul saya juga baru lulus juga, di mana banyak sekali sebenarnya argumen-argumen, data-data gitu ya yang saya gunakan itu berasal dari scopus.com gitu ya, yang memang sangat-sangat menguatkan kenapa saya meneliti itu dan akhirnya bisa publikasi dan seterusnya. Jadi dengan adanya Scopus, kemudian dengan adanya database-database lain, nah Bapak Ibu itu sebenarnya sudah sangat-sangat baik gitu ya, dikasih modal, dikasih alat gitu. Nah ini tinggal bagaimana Bapak Ibu terus-terus explore ya. Di Scopus dan database lain juga saya percaya akan ada terus fitur-fitur baru. Jadi jangan berhenti untuk dieksplor ya. Hari ini webinar selesai, mungkin bulan depan udah ada apa lagi gitu yang tambahan lagi. Jadi eksplor sendiri, coba sendiri. Nah, nanti itu akan Bapak Ibu bisa dapat banyak ide ya bagaimana menggunakan semua tools yang ada ini, intinya membantu kegiatan penelitian dan publikasi Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti selamat berkarya ya buat Bapak Ibu semuanya. Ditunggu hasil-hasilnya dari UMY. Terima kasih. Baik, itu tadi Bapak Ibu ya. Kita juga menunggu gitu ya produk-produk atau pengembangan-pengembangan terbaru dari Scopus. Soal bayar biar kami yang urus. Bapak Ibu silakan mengeksplor tadi ya, dicoba-coba lagi. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di webinar kali ini. Saya terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Johan secara khusus gitu yang sudah meluangkan waktunya untuk kembali berbagi dengan mahasiswa-mahasiswa UMY, Sivitas UMY maupun masyarakat secara umum. Bapak Ibu, saya Arda, saya mohon maaf atas segala kekurangan yang tidak saya sengaja, dan di room chat tim panitia sudah membagikan link presensi, silahkan Bapak Ibu isi, dan materi juga dapat diakses melalui room chat. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Dari saya sekian, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.